Tidak lama setelah wafatnya Yusha bin Nun, pemimpin Bani Israel yang telah berhasil membawa kaumnya hidup dengan tenang di bumi Palestina, sedikit demi sedikit Bani Israel mulai menyimpang. Mereka mulai berani merubah dan menambah isi kitabullah, sehingga muncul silang pendapat dan perpecahan di antara mereka. Lalu Allah memunculkan Jalut, pemimpin yang zalim di tengah kehidupan mereka. Pemimpin yang kejam lagi bengis dan senantiasa membuat mereka hidup dalam ketakutan yang mencekam. Subhanallah. Assalamualaikum wahai Nabi Allah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Ehud dan teman-teman saya. Oh, ternyata engkau Ehud. Masuklah. Pintunya tidak terkunci. Selamat datang tuan-tuan. Mari, silahkan duduk. Baiklah, bagaimana kabar kalian? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Nabi Allah. Sebagaimana yang telah engkau ketahui, Jalut dan bala tentaranya semakin merajalela. Ya, benar. Jalut dan pasukannya telah memasuki banyak kampung. Dan mereka juga telah merampas seluruh hasil bumi, juga harta benda para penduduknya. Ya, itu benar. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh dan membakar rumah-rumah. Saat ini, kami benar-benar hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Ya, aku mengetahuinya. Namun, apakah kalian sadar, semua itu terjadi karena ulah kalian juga? Kalian telah banyak melupakan dan meninggalkan ajaran Nabi Allah, Musa alaihissalam. Kalian tidak pernah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalian membiarkan diri kalian tenggelam dalam urusan dunia dan melupakan Allah. Oleh karena itu, Allah telah menghukum kalian dengan hadirnya Jalut, penguasa yang zalim, yang telah membuat kalian sengsara. Dan sekarang setelah merasa kesusahan, barulah kalian ingat kepada Allah. Lalu, apa yang kalian inginkan dariku? Wahai Nabi Allah, tolonglah kami. Kami sudah tidak tahan lagi. Kami tidak ingin dihina terus-menerus. Kami ingin berperang melawan mereka semua. Dengan kesalehanmu, pilihkanlah salah satu di antara kami untuk menjadi pemimpin perang melawan Jalut. Sejujurnya, ada satu hal yang aku khawatirkan atas diri kalian. Apa kiranya yang engkau khawatirkan tentang kami, wahai Nabi Allah? Aku sangat khawatir jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian malah mundur. Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang di jalan Allah? Saat ini kami telah diusir dari kampung halaman kami. Jalut telah menganiaya dan menjajah kami. Kami tidak ingin seperti ini selamanya. Ya, tidak mungkin kita berpangku tangan. Kami akan korbankan harta dan jiwa kami. Itu benar. Kami tidak mau lagi membiarkan kezaliman Jalut dengan begitu saja. Baiklah. Malam ini aku akan berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Tapi sebelumnya aku minta syarat kepada kalian semua. Bagaimana? Apa kita harus menyanggupinya? Setuju. Boleh saja. Ya. Apa syaratnya? Ya, katakan saja syarat itu. Kami pasti menyanggupinya. Siapapun nanti yang akan terpilih, kalian harus taat kepadanya. Bagaimana? Nah, apakah kalian semua menyanggupinya? Bagaimana? Apa kita harus menyanggupinya? Setuju. Boleh saja. Ya. Baiklah, kami menyanggupi syarat itu. Kalau begitu, kalian datanglah lagi ke sini besok. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonanku malam ini. Dan keesokan harinya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Aku ingin mendengar kabar darimu, wahai Nabi Allah. Apakah Allah telah memberimu petunjuk tentang siapa yang akan menjadi pemimpin kami semua? Ya, benar. Apakah dia ada di antara kami saat ini? Ya, Allah telah memberiku petunjuk tentang calon pemimpin kalian.
Tapi orang itu bukanlah salah satu dari kalian. Dan sebentar lagi dia akan datang. Bersabarlah. Siapa ya? Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Waalaikumsalam. Yang ini... Aku kesini untuk mengantarkan kurma-kurma terbaik milikku ini untukmu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat yang besar kepadaku. Jadi orang ini rupanya. Mana mungkin? Mustahil. Kurma-kurma ini aku dapatkan dari kebunku yang kecil. Aku ingin agar engkau juga ikut menikmati karunia dari Allah ini. Terima kasih Talut. Semoga Allah membalas kebaikanmu hari ini kepadaku dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, tuan-tuan sekalian, sesungguhnya Allah telah memilih laki-laki ini sebagai pemimpin kalian untuk berperang di jalan Allah. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanya seorang petani biasa dan bukan dari keturunan bangsawan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin kami? Ya, itu benar sekali. Seharusnya kami lebih pantas dibandingkan dengan laki-laki itu, wahai Nabi Allah. Ya, benar. Kami semua yang hadir di sini adalah keturunan bangsawan dan memiliki banyak harta. Kami mampu membiayai keperluan perang ini. Aku sudah menduganya bahwa kalian akan menolaknya. Memang benar, Talut bukanlah keturunan bangsawan. Dia hanya petani biasa. Tapi sebenarnya, dia memiliki tubuh yang perkasa serta ahli dalam strategi. Tapi, wahai Nabi Allah, sebenarnya maksud kami... Bukankah kemarin kalian sudah berjanji kepadaku kalau kalian akan menerima siapapun pemimpin kalian? Baiklah, kalau begitu. Tapi berikanlah kepada kami bukti bahwa Talut adalah pemimpin kami yang dipilih oleh Allah. Astagfirullah, keras kepala kalian tidak pernah hilang sejak dulu. Ketahuilah, sesungguhnya tanda dia akan menjadi pemimpin kalian adalah kembalinya tabut kepada kalian yang dengannya akan turun ketenangan dari Tuhanmu. Tabut itu adalah sisa dari peninggalan keluarga Nabi Musa dan Harun. Tabut itu akan dibawa oleh malaikat. Hah? Apa itu? Tabut? Dan tabut itu pun muncul di tengah-tengah mereka, sehingga dapat meyakinkan mereka akan keputusan Allah. Bukankah itu tabut? Bagaimana? Ya, sekarang kami percaya. Iya, dan kami mengakui bahwa Talut adalah pemimpin kami. Kami akan taat kepadanya dan juga siap berperang bersamanya. Nah, Talut, mulai saat ini engkau adalah pemimpin Bani Israel. Tapi, wahai Nabi Allah, orang biasa saja. Sudahlah, Talut. Engkau telah dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Tugasmu yang pertama adalah memerangi Jalut dan pasukannya agar kehidupan masyarakat kembali aman dan damai. Semoga Allah selalu bersamamu. Baiklah kalau begitu. Tapi sebenarnya kalau bukan Allah yang memilihku, niscaya aku akan menolak beban berat ini. Nah, saudara-saudaraku, segeralah umumkan kepada orang-orang bahwa besok kita akan berangkat berperang. Tidak boleh ada satupun laki-laki dewasa yang sehat tertinggal dalam perang ini. Besok pagi kita akan berkumpul di bukit sebelah utara. Di perkampungan Bani Israel, Wahai penduduk Bani Israel, dengarkanlah pengumuman ini. Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin kita. Tidak mungkin. Talut. Kenapa harus dia? Kenapa mesti dia? Dan kita diwajibkan untuk taat kepadanya. Kepada seluruh laki-laki dewasa yang sehat, segera bersiap-siap. Tuanku Talut memerintahkan kita untuk berkumpul di bukit sebelah utara besok pagi. Kenapa kita dikumpulkan? Kita akan berperang melawan Jalut dan tentaranya. Kita akan berperang. Bagaimana? Kalau aku tidak peduli siapapun pemimpin kita, yang aku cemaskan adalah perintahnya terhadap kita semua. Masa kita yang akan melawan Jalut dan pasukannya yang kejam itu? Apa kita semua akan mampu melawannya? Iya ya. Apalagi kalau melihat Jalut yang tinggi besar seperti raksasa itu. Lalu, apa kira-kira kalian mau ikut berperang bersama Talut? Bagaimana denganmu? Mana mungkin aku mau ikut perang melawan Jalut.
Memangnya aku sudah bosan hidup? Ya, kalian juga wajib untuk ikut berperang. Hah? Oh iya, baiklah. Besok kami akan ikut berperang. Maaf, Paman. Apa boleh aku ikut berperang bersama Tuanku Talut? Anak kecil mau ikut perang? Itu berbahaya untukmu anak kecil. Kau bisa terinjak kaki kuda. Benar, lebih baik kamu di sini saja. Biar nanti kami akan mengalahkan Jalut dan tentaranya yang kejam itu. Tapi, Paman, aku ingin mengalahkan Jalut yang telah menyebabkan teman-temanku menjadi yatim. Karena ayah mereka telah dibunuh oleh Jalut dan ibunya diusir dari kampung halamannya. Kau masih kecil, anakku. Orang yang diwajibkan untuk berperang adalah laki-laki dewasa, seperti mereka-mereka ini. Tapi aku bisa bertarung dengan menggunakan ketapel ini. Siapapun musuhku, tidak akan ada yang bisa menghindar dari ketapel ini. Mereka akan merasakan akibatnya. Baiklah, nak. Kau boleh ikut berperang bersama kami. Tapi ada syaratnya. Kau jangan memisahkan diri dari barisan kami. Aku boleh ikut berperang melawan Jalut dan tentaranya. Memangnya cuma kau saja yang berani. Aku juga akan ikut berperang. Besok, kamu lihat saja. Aku pasti akan berada dalam barisan terdepan. Ya, aku juga. Aku akan segera bersiap-siap. Ayo. Pada hari itu di bawah pimpinan Talut telah berkumpul 70.000 orang pasukan Bani Israel yang akan berangkat berperang melawan kezaliman Jalut. Wahai saudara-saudaraku semua, hari ini kita berangkat ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah. Kita akan melawan Jalut dan pasukannya yang telah menindas kita. Kita akan rebut kembali kampung-kampung kita yang telah dirampas mereka. Kita akan kalahkan mereka, sehingga negeri kita ini kembali aman dan damai. Kita harus bersama-sama berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan. Prajuritku, apakah kalian siap untuk berperang melawan mereka? Siap! Kalian siap mengorbankan jiwa dan raga kalian? Siap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada satu lagi. Peperangan ini akan melalui perjalanan yang sangat panjang dan sangat berat. Bersabar dan tabahkanlah hati kalian. Sesungguhnya, di dalam perjalanan nanti, Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka, siapa di antara kalian yang meminum airnya, bukanlah termasuk pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali menciduk dengan seciduk tangan, maka dia adalah pasukanku. Kalian siap? Siap! Pasukan, maju! Sementara di tempat lain, di istana Raja Jalut. Hanya dalam waktu 3 bulan, sebagian besar perkampungan Bani Israel sudah menjadi daerah kekuasaan kerajaan kita, Tuanku. Hanya tinggal beberapa perkampungan yang di sebelah utara saja yang belum kita kuasai. Dan rencananya, besok kita akan mengirim 2.000 pasukan untuk melakukan penyerangan ke wilayah tersebut, Tuanku. Hormat Tuanku Jalut yang perkasa. Apa keperluanmu, prajurit bodoh? Mengganggu urusanku saja. Maaf beribu-ribu maaf, Tuanku. Hamba baru saja mendapatkan kabar bahwa orang-orang Bani Israel akan mengadakan penyerangan ke kerajaan kita, Tuanku. Mereka bergerak dari sebelah utara. Mereka berani melawanku. Sudah bosan hidup rupanya. Panglima, siapkan 5.000 pasukan untuk menumpas mereka. Baik, Tuanku. Tapi, Tuanku, mereka mengerahkan semua rakyat untuk menyerang kita. Dan jumlah mereka sangat banyak, Tuanku. Sekitar 70.000 pasukan. Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Talut. Konon, dia dikenal sebagai ahli strategi perang, Tuanku. Sudah nekat mereka. Kalau begitu, Panglima, kerahkan semua pasukan kita. Kita sambut mereka dan kita kirim mereka menuju gerbang kematian. Saat ini juga akan kita musnahkan bangsa Israel dari muka bumi ini.